Malam di Surabaya tak lagi dihiasi oleh lampu jalanan yang tenang atau suara tawa dari warung-warung kopi di pinggir jalan. Sebaliknya, udara malam dipenuhi ketegangan yang bisa dirasakan siapa saja. Geng Jarwo, yang dikenal sebagai Macan Timur, telah mengubah kota ini menjadi medan ketakutan. Di setiap sudut jalan, preman-preman bersenjata tajam berkeliaran, memalak pedagang kecil, dan menebar ancaman kepada siapa saja yang berani melawan. Tak ada yang merasa aman, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Bisik-bisik di warung kopi berubah menjadi cerita horor tentang orang-orang yang hilang setelah berani menentang geng tersebut. Di sebuah pasar tradisional yang biasanya ramai, seorang pedagang sayur bernama Pas Slamet mencoba bertahan. Tangannya gemetar saat menghitung uang hasil jualannya. Ia tahu, malam ini geng Jarwo akan datang lagi menagih uang keamanan. Seperti biasa, mereka tidak meminta, mereka memaksa. Suatu malam, Pas Slamet memberanikan diri untuk melawan, menolak memberikan uang hasil jerih payahnya. Keesokan paginya, lapaknya ditemukan hancur, dan anak bungsunya yang masih berumur 10 tahun diculik. Itu menjadi peringatan bagi semua pedagang lain, melawan berarti kehilangan segalanya. Sementara itu, di pinggiran kota, seorang ibu muda bernama Sari berjalan cepat di trotoar gelap, menggendong anaknya yang masih bayi. Ia baru saja pulang dari rumah sakit, berharap bisa segera sampai rumah sebelum geng itu muncul. Namun, nasib berkata lain. Dua motor mendekat dari kejauhan, lampu depan mereka menyorot tajam ke arah Sari. Preman-preman itu tak butuh alasan untuk meneror. Mereka berhenti di depan Sari, merampas tasnya, dan salah satu dari mereka menendang keras hingga ia jatuh ke aspal. Bayinya menangis keras di pelukannya, tapi suara tangisan itu tenggelam oleh deru tawa para preman sebelum mereka melaju pergi. Kantor polisi di kota itu berdiri megah, tapi di dalamnya, suasana jauh dari tegas dan berwibawa. Beberapa polisi memilih berpaling dari laporan warga, pura-pura sibuk dengan berkas yang tak penting. Kapolres setempat, yang dikenal dekat dengan beberapa pengusaha, sebenarnya sudah tahu tentang aktivitas geng Jarwo. Tapi uang suap yang mengalir dari pihak yang berkepentingan membuat mulutnya terkunci rapat. Ini hanya urusan kecil, katanya, setiap kali ada laporan masuk. Namun, warga tahu, urusan ini lebih dari sekadar kecil, ini adalah ancaman nyata yang menguasai hidup mereka. Di sebuah kafe tersembunyi di pusat kota, Jarwo duduk santai sambil menikmati rokoknya. Bekas luka di wajahnya adalah saksi bisu dari masa lalunya sebagai mantan prajurit yang kecewa dengan sistem. Ia memandang para anak buahnya yang tertawa keras, bangga atas kekuasaan yang mereka pegang. Jarwo bukan preman biasa, dia adalah pemimpin yang kejam namun cerdas, tahu bagaimana memanfaatkan ketakutan sebagai senjata. Dengan koneksi di kalangan pejabat dan pengusaha, ia membangun kerajaannya sendiri, dan tak ada yang cukup berani untuk menjatuhkannya. Belum ada, namun, tak semua warga pasrah dengan keadaan. Di balik ketakutan yang meliputi kota, ada sekelompok kecil yang mulai merencanakan perlawanan. Mereka tahu melawan geng Jarwo adalah misi bunuh diri, tapi hidup dalam ketakutan bukan pilihan. Salah satu dari mereka, seorang jurnalis muda bernama Anton, mulai mengumpulkan bukti tentang aktivitas geng tersebut. Ia tahu risiko yang dihadapinya, tapi ia tak peduli. Jika kita tidak bertindak, siapa lagi? Pikirnya. Namun, apa yang Anton tidak tahu adalah bahwa rencananya itu akan membawa perhatian seseorang yang jauh lebih kuat dari geng manapun. Sementara itu, laporan demi laporan tentang kekacauan di Jawa Timur akhirnya mencapai meja Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Dalam keheningan ruang kerjanya, Prabowo membaca dengan seksama setiap detail tentang geng Jarwo dan bagaimana mereka merusak kehidupan warga. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ini bukan sekadar urusan kriminal biasa. Ini adalah ancaman terhadap ketertiban negara yang tidak bisa dibiarkan. Dengan pengalaman militernya, Prabowo tahu bahwa beberapa masalah hanya bisa diselesaikan dengan tangan besi. Di saat Surabaya terjebak dalam ketakutan dan kepasrahan, di Jakarta, roda keadilan mulai bergerak. Presiden Prabowo meletakkan berkas itu di mejanya dan menatap tajam keluar jendela. Cukup sudah, gumamnya. Dalam hatinya, keputusan telah diambil. Ini bukan lagi tentang sekadar menjaga keamanan negara. Ini adalah tentang membebaskan rakyat dari cengkeraman tirani, dengan cara apapun yang diperlukan. Dan Prabowo Subianto bukan orang yang dikenal mundur dari pertempuran. Malam itu,
Istana Merdeka terasa lebih sunyi dari biasanya. Presiden Prabowo duduk di ruang kerjanya yang remang, hanya ditemani tumpukan berkas dan laporan dari berbagai daerah. Namun, satu laporan menarik perhatiannya lebih dari yang lain, sebuah dokumen tebal berisi tentang kekacauan yang melanda Jawa Timur. Foto-foto yang disertakan membuat matanya menyipit, gambar pasar hancur, wajah-wajah pedagang yang babak belur, dan anak-anak yang menangis kehilangan keluarga mereka. Laporan itu tidak hanya mencatat kejahatan biasa, tetapi juga menyingkap kegagalan sistem hukum di sana. Polisi yang seharusnya melindungi malah menjadi bagian dari masalah. Prabowo meremas laporan itu dengan geram. Di benaknya, ingatan masa lalu sebagai prajurit kembali menghantui, masa di mana ketidakadilan hanya bisa dihentikan dengan aksi langsung. Ia tahu betul apa artinya membiarkan kejahatan seperti ini berkembang, sebuah penyakit yang akan menyebar jika tidak segera dipotong akarnya. Ini lebih dari sekadar geng preman, pikirnya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan lokal. Tak lama setelah membaca laporan itu, Prabowo memanggil ajudannya, Letkol Satria, seorang perwira muda yang pernah bertugas bersamanya di medan tempur. Siapkan pertemuan dengan Kepala BIN dan Panglima TNI. Sekarang, perintahnya tegas. Satria mengangguk tanpa bertanya, tahu bahwa wajah serius Presiden menandakan sesuatu yang besar sedang direncanakan. Beberapa jam kemudian, ruang rapat di istana dipenuhi oleh para pejabat tinggi. Wajah-wajah tegang mereka memandang ke arah Prabowo yang berdiri di ujung ruangan, tatapannya tajam menelusuri satu persatu orang di hadapannya. Jawa Timur sedang dikuasai oleh sampah masyarakat bernama Jarwo. Prabowo memulai, suaranya dingin dan penuh tekanan. Dan kita semua tahu ini bukan hanya soal preman jalanan. Ada pejabat kita yang bermain di balik ini. Mereka pikir bisa mempermainkan negara ini di bawah hidung saya. Ruangan itu sunyi senyap, hanya terdengar suara detik jam yang terus berdetak. Beberapa pejabat saling pandang, tahu bahwa tuduhan Presiden tidak main-main. Namun, tak ada yang berani bersuara, apalagi membantah. Panglima TNI, Jenderal Wiratmadja, akhirnya angkat bicara, Pak Presiden, ini operasi sensitif. Jika kita turun tangan langsung, bisa memicu kekacauan politik. Media akan memanfaatkan ini untuk menyerang pemerintah. Prabowo menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang lebih menyerupai ancaman daripada persetujuan. Biarkan media bicara, aku lebih peduli pada rakyat yang menderita. Dan jika politikus korup mencoba menghalangi, aku akan pastikan mereka merasakan apa yang dirasakan rakyat di sana. Setelah pertemuan itu, Prabowo tidak kembali ke ruangannya. Sebaliknya, ia menuju markas rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Di sana, ia bertemu dengan tim elit dari Kopassus yang sudah lama dia percayai. Mereka adalah prajurit terbaik, yang siap menjalankan misi tanpa pertanyaan. Kita akan mulai operasi Garuda, katanya. Dan aku sendiri yang akan memimpinnya. Para prajurit menatapnya dengan campuran kagum dan cemas. Ini bukan operasi biasa, dan jika Presiden sendiri turun tangan, artinya ini adalah misi yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, berita tentang meningkatnya kekerasan di Jawa Timur mulai muncul di media. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik layar, rencana besar sedang disusun. Prabowo memutuskan untuk menyamar, kembali ke akar militernya, dan memimpin operasi ini secara langsung. Ia tahu, untuk menghentikan Jarwo, dia harus menghadapi musuh ini di lapangan, bukan dari balik meja istana. Aku tidak akan biarkan rakyatku hidup dalam ketakutan, bisiknya pada dirinya sendiri saat memandang peta Jawa Timur yang terbentang di mejanya. Sementara itu, jauh di Surabaya, Jarwo merasakan ada yang berubah di udara. Salah satu anak buahnya datang dengan napas terengah-engah, membawa kabar bahwa beberapa orang asing dengan gerak-gerik mencurigakan mulai terlihat di sekitar wilayah mereka. Jarwo hanya tersenyum dingin, memandang keluar jendela markasnya yang tersembunyi. Biar saja mereka datang, katanya pelan. Aku sudah siap. Namun, yang Jarwo tidak tahu adalah, musuh yang akan datang bukan sembarang orang. Ini adalah Presiden Republik Indonesia, seorang prajurit yang tidak pernah takut menghadapi bahaya, dan yang tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Langit pagi di Jakarta terlihat cerah, tapi suasana di markas rahasia Kopassus di Cijantung jauh dari tenang. Di sebuah ruangan tertutup, peta besar Jawa Timur terbentang di atas meja, dipenuhi tanda-tanda merah yang menunjukkan titik-titik kekuasaan geng Jarwo. Presiden Prabowo berdiri di tengah ruangan,
mengenakan seragam tempur tanpa pangkat atau tanda jabatan. Wajahnya keras, sorot matanya tajam, mengingatkan pada masa-masa kelam ketika ia memimpin pasukan di medan perang. Di hadapannya berdiri 10 prajurit terbaik Kopassus, yang telah diseleksi secara ketat untuk misi ini. Tidak ada salam formal, tidak ada protokol kenegaraan. Hanya prajurit dan komandannya yang siap menghadapi musuh. Operasi ini tidak akan tercatat dalam sejarah resmi, suara Prabowo menggelegar di ruangan itu. Kalian semua tahu risiko yang kita hadapi. Ini bukan hanya soal membasmi geng preman. Kita melawan sistem yang busuk, yang mengakar sampai ke dalam tubuh pemerintahan sendiri. Ia menatap satu persatu wajah prajuritnya, memastikan mereka memahami betapa berbahayanya misi ini. Jika ada yang tertangkap, tidak ada bantuan. Kita adalah bayangan, tapi jika kita berhasil, Jawa Timur akan bebas. Para prajurit hanya mengangguk, tahu bahwa tugas ini bukan tentang kehormatan atau medali. Ini tentang keadilan. Setelah pengarahan selesai, Prabowo dan timnya bergerak cepat. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek jalan dan pengemudi truk, menyusup ke Surabaya melalui jalur darat yang sepi. Tidak ada iring-iringan kendaraan dinas, tidak ada pengawalan ketat. Hanya wajah-wajah serius yang tahu bahwa mereka membawa misi rahasia negara. Selama perjalanan, Prabowo duduk di kursi depan truk, menatap jalanan yang membentang panjang. Di kepalanya, berbagai skenario terburuk sudah ia bayangkan. Tapi ada satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Sesampainya di Surabaya, mereka menetap di sebuah rumah tua di pinggiran kota, yang sudah lama tidak berpenghuni. Dari sana, mereka mulai mengumpulkan informasi tentang pergerakan geng Jarwo. Prabowo sendiri turun ke jalanan, berbaur dengan warga setempat, menyamar sebagai pedagang keliling. Ia melihat langsung ketakutan di mata warga, merasakan sendiri bagaimana geng Jarwo menguasai setiap sudut kota. Di pasar, ia menyaksikan seorang ibu dipalak di depan anaknya tanpa ada yang berani menolong. Pemandangan itu semakin menguatkan tekadnya. Sementara itu, Letkol Satria dan timnya berhasil membobol jaringan komunikasi geng Jarwo. Mereka menemukan bahwa geng ini bukan hanya sekadar kelompok preman jalanan. Ada aliran dana besar dari pejabat tinggi di Jakarta yang mendanai operasi mereka. Lebih mengejutkan lagi, mereka menemukan bukti bahwa Jarwo berencana memperluas kekuasaannya ke seluruh Jawa, menjadikan Jawa Timur sebagai pusat kekuatan kriminal terbesar di Indonesia. Prabowo tahu, jika mereka tidak bertindak cepat, seluruh negeri bisa jatuh dalam cengkeraman jaringan ini. Malam itu, di tengah keheningan, Prabowo mengumpulkan timnya di ruang sempit rumah persembunyian. Besok kita mulai serangan pertama, katanya pelan, tapi penuh dengan ketegasan. Kita akan hancurkan gudang senjata mereka di pelabuhan. Ini akan jadi pesan, bahwa mereka tidak bisa sembarangan di negeri ini. Para prajurit mengangguk tanpa suara, memahami bahwa ini hanya permulaan. Serangan ini bukan sekadar untuk menghancurkan senjata, tapi untuk memancing Jarwo keluar dari persembunyiannya. Namun, apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa Jarwo sudah mendengar kabar tentang kehadiran orang asing yang mencurigakan di wilayahnya. Melalui jaringan informannya, ia tahu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi Jarwo tidak takut. Sebaliknya, ia menyambut tantangan ini dengan senyum licik. Kalau mereka pikir bisa menjatuhkanku, mereka salah besar, katanya sambil menatap peta wilayah kekuasaannya. Ia mulai mempersiapkan jebakan, memastikan bahwa siapapun yang berani mengusiknya akan menyesal. Di sisi lain kota, Prabowo berdiri di atap rumah, memandang Surabaya yang gemerlap di kejauhan. Di bawah cahaya bulan, ia merenung sejenak, mengingat sumpah yang pernah ia buat sebagai prajurit, tidak akan pernah membiarkan rakyat menderita di bawah tirani. Besok, pertarungan dimulai, dan Prabowo tahu, ini bukan hanya pertempuran melawan geng Jarwo. Ini adalah perang untuk masa depan bangsa. Malam menurunkan tirainya di Surabaya, menyelimuti kota dalam kegelapan yang tebal. Lampu jalan berkelip-kelip seperti enggan untuk terus menyala, seolah-olah pun mereka takut pada bayang-bayang geng Jarwo yang berkeliaran di setiap sudut kota. Di sebuah lorong sempit yang lembab, Prabowo dan timnya bergerak dalam diam, mengenakan pakaian lusuh untuk menyamar sebagai buruh pelabuhan. Keringat dingin membasahi dahi mereka, bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran bahwa satu kesalahan kecil saja bisa berarti kematian. Mereka tahu, geng Jarwo bukan sekadar preman biasa, mereka terlatih, brutal, dan selalu satu langkah di depan.
Prabowo memimpin penyusupan ini dengan ketenangan seorang prajurit yang sudah kenyang pengalaman di medan tempur. Di bawah bayang-bayang kontainer raksasa, mereka mengamati aktivitas di gudang pelabuhan yang diduga menjadi pusat distribusi senjata geng Jarwo. Dari kejauhan, terlihat truk-truk besar keluar masuk tanpa pemeriksaan, diiringi oleh pria-pria bersenjata yang menjaga setiap sudut dengan waspada. Di dalam gudang, senjata-senjata ilegal dari luar negeri diturunkan dengan rapi, siap untuk disebar ke seluruh Jawa Timur. Ini lebih besar dari yang kita kira, bisik Letkol Satria di telinga Prabowo, matanya tajam mengamati pergerakan musuh. Prabowo mengangguk pelan, ia tahu benar, jika senjata-senjata ini sampai tersebar, bukan hanya Jawa Timur yang akan hancur, tapi seluruh negeri bisa jatuh dalam kekacauan. Mereka harus bertindak cepat. Dengan isyarat tangan yang tegas, Prabowo menginstruksikan timnya untuk berpencar, mempersiapkan peledakan di beberapa titik strategis di sekitar gudang. Namun, baru beberapa langkah mereka bergerak, suara peluit keras terdengar memecah keheningan malam. Lampu sorot menyala terang, menerangi tempat persembunyian mereka. "Mereka tahu kita di sini," teriak Satria, menarik senjatanya. Dalam hitungan detik, baku tembak pun pecah. Peluru beterbangan, menghantam kontainer dan dinding gudang. Prabowo bergerak lincah di antara hujan peluru, memimpin serangan dengan ketenangan yang luar biasa. Namun, mereka cepat menyadari bahwa ini bukan sekadar kebocoran informasi biasa, ini adalah jebakan yang sudah dirancang dengan rapi. Di tengah kekacauan itu, Prabowo melihat sosok pria bertubuh besar berdiri di lantai atas gudang, mengamati pertempuran dengan senyum dingin di wajahnya. Itu Jarwo. Matanya bertemu dengan Prabowo, dan dalam sekejap, mereka saling mengenali satu sama lain sebagai musuh sejati. Jarwo mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ini baru permulaan. Kemudian, ia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan medan pertempuran yang masih memanas. Prabowo dan timnya berhasil meledakkan sebagian gudang sebelum mundur dengan cepat melalui jalur air. Mereka melompat ke dalam perahu kecil yang sudah disiapkan di dermaga, melaju menjauh dari pelabuhan yang kini terbakar hebat. Namun, meskipun mereka berhasil menghancurkan sebagian persenjataan, Prabowo tahu bahwa ini belum cukup. Jarwo masih bebas, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Api yang membakar pelabuhan malam itu hanyalah awal dari perang yang jauh lebih besar. Sesampainya di tempat persembunyian mereka, Prabowo duduk terdiam, memandangi api yang berkobar di kejauhan. "Kita berurusan dengan musuh yang cerdas," katanya pelan. "Jarwo tahu kita datang. Ada pengkhianat di antara kita, atau lebih buruk, di dalam pemerintah." Suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Setiap anggota tim mulai saling menatap dengan curiga. Prabowo tahu, untuk memenangkan perang ini, mereka harus membersihkan pengkhianatan dari dalam sebelum melanjutkan serangan berikutnya. Malam itu, ketika kota Surabaya masih terjaga oleh kobaran api dan suara sirene, Prabowo membuat keputusan yang akan mengubah arah operasi ini. "Kita akan temukan siapa yang mengkhianati kita," katanya dengan suara yang tegas. "Dan setelah itu, kita akan habisi Jarwo sampai ke akar-akarnya." Dalam kegelapan malam yang pekat, satu hal menjadi jelas, perang ini baru saja dimulai, dan Prabowo Subianto tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Fajar menyingsing di Surabaya, namun sinarnya tidak membawa harapan bagi Prabowo dan timnya. Di sebuah rumah tua yang mereka jadikan markas sementara, ketegangan menggantung di udara seperti kabut tebal. Setelah penyergapan di pelabuhan yang berakhir kacau, Prabowo tahu ada yang tidak beres. Informasi tentang rencana mereka terlalu rinci untuk diketahui geng Jarwo kecuali ada seseorang dari dalam yang membocorkannya. Di antara suara ayam berkokok dan deru motor di kejauhan, Prabowo menatap satu persatu prajuritnya dengan mata tajam, mencoba membaca kebenaran di wajah mereka. "Operasi kita bocor, seseorang di sini telah berbicara," suara Prabowo memecah keheningan, dingin dan penuh tekanan. Tak ada yang menjawab, tapi suasana di ruangan itu berubah mencekam. Letkol Satria berdiri di sampingnya, rahangnya mengeras, mencoba menyembunyikan kecurigaan yang mulai merayap di pikirannya. Mereka semua adalah prajurit pilihan, orang-orang yang pernah bertarung di medan tempur bersamanya, tapi di medan seperti ini, kepercayaan bisa hancur dalam sekejap. Prabowo memutuskan untuk menguji kesetiaan timnya. "Kita akan berpisah dalam dua kelompok kecil," katanya. "Masing-masing kelompok akan menjalankan misi terpisah. Kita lihat siapa yang langkahnya diikuti oleh geng Jarwo."
Ini adalah strategi berisiko, tapi satu-satunya cara untuk mengungkap siapa pengkhianatnya. Para prajurit mengangguk tanpa protes, meski jelas ketegangan semakin terasa. Mereka tahu, jika tertangkap basah, pengkhianat itu tidak akan mendapatkan belas kasihan. Kelompok pertama, dipimpin oleh Letkol Satria, ditugaskan untuk menyusup ke jaringan keuangan geng Jarwo, mencari aliran dana yang menghubungkan mereka dengan pejabat di Jakarta. Sementara itu, Prabowo memimpin kelompok kedua menuju kawasan industri tua di luar kota, tempat yang diduga menjadi markas baru geng setelah pelabuhan mereka dihancurkan. Setiap langkah mereka diawasi dengan ketat, setiap komunikasi dipantau. Prabowo tahu, mereka hanya butuh sedikit waktu sebelum kebenaran terungkap. Beberapa jam berlalu tanpa insiden. Namun, saat malam mulai turun, kelompok Letkol Satria disergap di tengah jalan oleh preman-preman bersenjata lengkap. Pertempuran sengit terjadi, tapi ada sesuatu yang janggal. Geng Jarwo tahu persis jalur yang mereka ambil dan kapan mereka akan melintas. Berita itu sampai ke Prabowo dengan cepat, dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Pengkhianatnya ada di kelompok pertama. Prabowo segera kembali ke markas, membawa timnya yang tersisa untuk menyelamatkan Letkol Satria dan anak buahnya. Mereka tiba di lokasi penyergapan dan menemukan medan tempur yang berantakan, peluru berserakan, darah mengalir di aspal, dan beberapa prajurit terluka parah. Tapi yang paling mengejutkan, salah satu prajurit dari kelompok Satria hilang tanpa jejak, Mayor Rudi, seorang perwira yang dikenal tenang namun tertutup. Prabowo tahu, tak ada kebetulan dalam situasi ini. Di markas, setelah mengevakuasi korban, Prabowo memeriksa kembali latar belakang Mayor Rudi. Informasi yang mereka temukan mengejutkan. Rudi ternyata memiliki koneksi dengan seorang pejabat tinggi di Jakarta yang diketahui memiliki hubungan gelap dengan jaringan kriminal. Prabowo mengepalkan tinjunya, matanya menyala dengan kemarahan. Dia bukan hanya pengkhianat, katanya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Dia kunci yang menghubungkan geng Jarwo dengan orang-orang di atas. Malam itu, Prabowo membuat keputusan penting. Kita tidak hanya berperang melawan geng Jarwo, katanya kepada timnya yang tersisa. Kita berperang melawan korupsi yang menggerogoti negeri ini dari dalam. Dengan tekad yang semakin membara, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Mayor Rudi harus ditemukan, dan mereka harus memutus rantai korupsi yang melindungi geng Jarwo dari hukum. Prabowo tahu, perang ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi ia juga tahu satu hal, selama ia masih berdiri, keadilan akan terus diperjuangkan, apapun harganya. Malam di Surabaya semakin pekat ketika Prabowo dan timnya bergerak dalam bayang-bayang, memburu Mayor Rudi yang telah mengkhianati mereka. Prabowo, yang biasanya penuh perhitungan, kini didorong oleh amarah. Pengkhianatan bukan hanya soal gagal dalam misi, itu adalah luka di hati seorang prajurit yang mempercayai saudara seperjuangan. Di dalam mobil van tua yang mereka gunakan untuk menyamar, suasana hening. Setiap orang terfokus pada satu tujuan, menemukan Rudi dan memutus rantai korupsi yang menghubungkannya dengan geng Jarwo. Informasi dari jaringan intelijen bawah tanah mengarahkan mereka ke sebuah villa mewah di pinggiran Surabaya, tempat Rudi dilaporkan bersembunyi. Villa itu milik seorang pejabat daerah yang dikenal dekat dengan dunia kriminal, sebuah tempat yang dijaga ketat oleh preman-preman bersenjata. Prabowo memandangi villa itu dari kejauhan, rahangnya mengeras. Kita masuk malam ini, katanya tegas. Tidak ada waktu untuk menunggu. Setiap detik yang berlalu memberi Rudi kesempatan untuk melarikan diri lebih jauh. Mereka merencanakan penyusupan dengan cepat namun cermat. Tim dibagi menjadi dua, satu tim akan mengalihkan perhatian para penjaga di depan, sementara Prabowo dan Satria masuk melalui jalur belakang. Saat malam semakin larut, mereka bergerak dengan keheningan mematikan, seperti bayangan yang menyatu dengan kegelapan. Ketika tembakan pertama terdengar dari depan villa, Prabowo dan Satria sudah berhasil melompati pagar belakang dan masuk ke dalam bangunan. Di dalam villa, suasana mencekam. Lampu-lampu redup menerangi lorong panjang yang penuh dengan lukisan-lukisan mahal, tanda kekayaan haram pemiliknya. Prabowo memimpin dengan senjata di tangan, matanya tajam mencari tanda-tanda keberadaan Rudi. Mereka menemukan beberapa penjaga yang berjaga, tapi dengan keahlian tempur mereka, para penjaga itu dilumpuhkan dalam hitungan detik. Tidak ada belas kasihan untuk mereka yang melindungi pengkhianat. Akhirnya, mereka menemukan Rudi di lantai atas, di sebuah ruangan besar yang mewah namun dingin.
Rudy sedang berbicara di telepon, wajahnya pucat saat menyadari siapa yang berdiri di ambang pintu. Prabowo tidak berkata apa-apa, ia hanya menatap Rudy dengan pandangan yang lebih tajam dari peluru. Rudy mencoba melarikan diri, tapi Satria lebih cepat, menahannya dengan sekali dorongan keras ke dinding. "Kenapa, Rudy?" tanya Prabowo akhirnya, suaranya rendah namun penuh kemarahan. "Mengapa kau mengkhianati saudara-saudaramu sendiri?" Rudy gemetar, tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa menyelamatkannya. Mereka punya keluargaku, bisiknya, mencoba mencari simpati. Tapi Prabowo tidak tergerak. Ia tahu, dalam dunia ini, setiap pilihan punya konsekuensi. Rudy telah memilih jalannya, dan sekarang saatnya membayar harga. Prabowo menginterogasinya, memaksa Rudy mengungkap semua informasi tentang jaringan kriminal dan pejabat yang terlibat. Di bawah tekanan, Rudy akhirnya membuka mulut, mengungkap nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik topeng kekuasaan. Dengan informasi baru itu, Prabowo tahu bahwa misi mereka lebih besar dari sekadar memburu Jarwo. Mereka sekarang memiliki bukti keterlibatan pejabat tinggi di Jakarta, orang-orang yang selama ini dilindungi oleh sistem korup yang membusuk dari dalam. Tapi Prabowo juga tahu bahwa membawa bukti ini ke publik tidak akan mudah. Mereka akan menghadapi lebih banyak musuh, bukan hanya di jalanan, tapi juga di koridor kekuasaan. Malam itu, dengan Rudy yang terikat di belakang van mereka, Prabowo menatap keluar jendela, memandang kota Surabaya yang gelap gulita. Perburuan mereka baru saja dimulai, dan musuh yang mereka hadapi kini lebih berbahaya dari sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, Prabowo tidak akan berhenti. Selama masih ada ketidakadilan di negeri ini, ia akan terus bertarung, bahkan jika itu berarti harus melawan negara yang ia pimpin sendiri. Di markas rahasia mereka yang tersembunyi di pinggiran Surabaya, Prabowo duduk diam di sebuah kursi kayu usang, menatap tajam ke arah Mayor Rudy yang terikat di depannya. Wajah Rudy penuh luka memar, hasil dari interogasi singkat namun brutal yang dilakukan oleh Letkol Satria. Udara di ruangan itu terasa berat, seperti dipenuhi oleh kemarahan dan pengkhianatan yang belum sepenuhnya terungkap. Prabowo tahu, di balik mulut tertutup Rudy, tersembunyi kunci untuk menghancurkan jaringan korupsi yang telah mengakar dalam pemerintahan. "Siapa saja yang terlibat?" tanya Prabowo dengan suara dingin, nyaris tanpa emosi. Rudy hanya menunduk, bibirnya gemetar. Ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, Rudy akhirnya membuka mulut, suaranya serak dan penuh ketakutan. "Mereka bukan hanya pejabat daerah, ada menteri di Jakarta, bahkan orang-orang di lingkaran istana," bisiknya. Kalimat itu menggema di ruangan, membuat keheningan semakin menyesakkan. Prabowo menahan napas, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja diungkapkan. Ini bukan lagi sekadar misi memburu geng Jarwo, ini adalah perang melawan sistem yang lebih besar dan lebih busuk dari yang pernah ia bayangkan. Letkol Satria tampak gelisah di sampingnya. "Pak, kalau ini benar, kita tidak hanya menghadapi preman jalanan. Kita berhadapan dengan negara dalam negara," katanya pelan. Prabowo mengangguk, matanya masih tertuju pada Rudy. Ia tahu risiko ini dari awal, tapi mendengar pengakuan itu langsung dari pengkhianat di hadapannya membuat semuanya terasa lebih nyata. Dengan informasi baru di tangan, Prabowo memutuskan untuk mengubah strategi. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan senjata. Mereka butuh bukti yang tak terbantahkan dan cara untuk mengungkapkannya ke publik sebelum sistem korup itu sempat membungkam mereka. Prabowo memerintahkan timnya untuk membagi tugas, separuh tim akan melacak aliran dana yang disebutkan Rudy, sementara separuh lainnya menyusup ke jaringan komunikasi pejabat di Jakarta untuk mendapatkan bukti tambahan. Namun, saat mereka bersiap-siap untuk menjalankan rencana, sebuah ledakan dahsyat mengguncang markas mereka. Dinding-dinding tua runtuh, dan asap tebal memenuhi ruangan. Prabowo segera menyadari bahwa mereka telah ditemukan. "Serangan!" teriak Letkol Satria, menarik senjatanya. Dalam kekacauan itu, Prabowo melihat beberapa anak buah Jarwo menerobos masuk, bersenjata lengkap. Tembakan dilepaskan ke segala arah, memecah keheningan malam dengan suara mematikan. Prabowo bergerak cepat, memimpin timnya keluar dari reruntuhan markas yang kini menjadi ladang pertempuran. Mereka kehilangan beberapa anggota dalam baku tembak brutal itu, tapi berhasil melarikan diri ke lorong-lorong sempit di pinggiran kota. Rudy, ia lenyap dalam kekacauan, entah terbunuh atau kembali ke gengnya. Prabowo merasakan amarah membara di dadanya,
Tetapi ia tahu, sekarang bukan saatnya untuk menyesali kehilangan. Mereka harus terus bergerak sebelum musuh melacak mereka lagi. Setelah berhasil bersembunyi di sebuah gudang tua, Prabowo berkumpul dengan sisa timnya. Wajah-wajah mereka penuh debu dan darah, tapi mata mereka masih menyala dengan tekad. "Mereka tahu kita ada di sini," kata Prabowo, suaranya serak namun tegas. "Tapi kita masih punya keunggulan, mereka tidak tahu seberapa jauh kita sudah mengetahui permainan mereka." Prabowo tahu, waktu mereka semakin sedikit. Jika mereka tidak bertindak cepat, bukan hanya mereka yang akan lenyap, tapi seluruh harapan untuk membebaskan Jawa Timur dari cengkeraman korupsi dan kekerasan. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Prabowo merancang serangan balasan. Mereka akan menyerang pusat kekuatan geng Jarwo di Surabaya, sebuah kasino bawah tanah yang berfungsi sebagai pusat operasi kriminal dan tempat mencuci uang hasil kejahatan. Ini adalah langkah berisiko, tapi Prabowo tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan ini semua adalah dengan menghancurkan jantung dari jaringan korupsi tersebut. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ini akan menjadi malam yang tidak akan dilupakan oleh geng Jarwo dan semua kaki tangannya. Malam itu, Surabaya dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa dirasakan di udara. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk kehidupan malam, Prabowo dan timnya bersiap untuk serangan paling berani mereka. Target mereka adalah sebuah kasino bawah tanah yang tersembunyi di balik fasad klub malam mewah di pusat kota, tempat di mana Jarwo menjalankan operasinya, mencuci uang hasil kejahatan dan mengatur strategi jahat bersama pejabat korup yang melindunginya. Prabowo tahu, ini bukan hanya soal menghancurkan kasino, ini soal mengirim pesan bahwa kejahatan tak akan pernah menang. Di dalam van yang bergerak perlahan menuju lokasi, suasana hening. Setiap anggota tim memeriksa senjata mereka dengan cermat, wajah mereka menunjukkan tekad tanpa ragu. Prabowo memandangi mereka satu persatu, merasakan beban. Sebagai pemimpin yang membawa mereka ke medan tempur yang paling berbahaya, Letkol Satria duduk di sampingnya, matanya tajam menatap ke depan. "Kita mungkin tidak keluar dari sini hidup-hidup, Pak," katanya pelan. Prabowo hanya mengangguk, suaranya dingin saat menjawab, "Tapi mereka akan tahu kita datang." Sesampainya di dekat lokasi, tim bergerak dalam senyap, menyelinap melalui gang-gang sempit yang mengelilingi klub malam tersebut. Di dalam klub, musik berdentum keras, orang-orang menari tanpa tahu bahwa kematian sedang mendekat. Prabowo membagi tim menjadi dua, satu tim akan masuk melalui pintu depan dengan penyamaran sebagai tamu VIP, sementara tim lainnya, dipimpin Prabowo sendiri, akan menyusup melalui terowongan rahasia yang ditemukan dari informasi Rudi sebelum dia menghilang. Ketika waktu serangan tiba, semuanya berjalan sesuai rencana pada awalnya. Tim yang masuk dari depan berhasil mengalihkan perhatian, membuat keributan yang memaksa penjaga-penjaga keluar. Sementara itu, Prabowo dan timnya berhasil masuk ke ruang bawah tanah kasino, menemukan ruangan penuh uang tunai, senjata, dan dokumen yang bisa mengungkap jaringan kriminal Jarwo. Tapi saat mereka mulai mengumpulkan bukti, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sirene berbunyi keras, menandakan bahwa mereka telah ditemukan. Dalam hitungan detik, pintu-pintu baja menutup, menjebak mereka di dalam. Dari balik kaca tebal di lantai atas, Prabowo melihat sosok Jarwo berdiri dengan senyum dingin, dikelilingi oleh para pejabat yang selama ini mereka coba ungkap. Jarwo mengambil mikrofon dan suaranya menggema di seluruh ruangan. "Selamat datang di pesta terakhir kalian, Pak Presiden," ejeknya. Tiba-tiba, gas beracun mulai memenuhi ruangan, memaksa Prabowo dan timnya untuk bergerak cepat. Mereka menembak ke arah ventilasi, mencari jalan keluar, sementara peluru mulai menghujani dari penjaga-penjaga yang masuk dari pintu rahasia lainnya. Dengan kekuatan terakhirnya, Prabowo memimpin timnya melalui baku tembak brutal menuju ruang kontrol di mana mereka bisa membuka kembali pintu baja. Letkol Satria terluka parah saat mencoba melindungi Prabowo, tapi dengan semangat pantang menyerah, mereka berhasil mencapai panel kontrol. Prabowo, dengan tangan gemetar penuh darah, menghancurkan sistem keamanan dan membuka jalan keluar. Mereka berlari menuju kebebasan, membawa serta bukti yang berhasil mereka selamatkan. Di luar kasino, ledakan besar mengguncang kota saat tim Prabowo meledakkan sebagian dari fasilitas tersebut, menghancurkan pusat operasi geng Jarwo. Namun, ini bukan akhir. Prabowo tahu, meskipun mereka telah memukul keras, Jarwo masih bebas, dan para pejabat korup masih bersembunyi di balik kekuasaan mereka. Tapi malam itu,
Satu hal menjadi jelas, perang melawan kejahatan dan korupsi ini belum selesai, dan Prabowo tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar ditegakkan. Saat Prabowo berdiri di atas reruntuhan kasino, memandangi api yang membara di kejauhan, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bukan kemenangan, tapi tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Perang ini lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang datang. Karena selama darahnya masih mengalir, Prabowo Subianto akan terus bertarung demi negeri yang ia cintai. Surabaya masih diselimuti asap tebal dari ledakan kasino semalam. Bau mesiu dan reruntuhan bercampur dengan aroma ketakutan yang menggantung di udara. Prabowo berdiri di atap sebuah gedung tua, memandangi kota yang kini lebih terasa seperti medan perang daripada tempat tinggal warganya. Di bawahnya, jalanan dipenuhi patroli polisi yang pura-pura menjaga ketertiban, padahal mereka adalah bagian dari jaringan korup yang berusaha membungkam kebenaran. Prabowo tahu, waktu mereka semakin menipis. Bukti yang mereka bawa dari kasino adalah kunci untuk mengungkap semuanya, tapi musuh mereka kini lebih gencar dan licik. Di markas sementara mereka, Letkol Satria berjuang melawan luka parahnya. Darah masih merembes dari perban di bahunya, tapi matanya tetap tajam, penuh semangat. "Pak, kita harus segera membawa bukti ini keluar. Kalau tidak, mereka akan menghapus jejak kita sebelum matahari terbit," katanya dengan suara serak. Prabowo mengangguk, memandangi flash disk kecil yang berisi rekaman transaksi keuangan, daftar nama pejabat, dan komunikasi rahasia yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan di Jakarta. Namun, saat mereka bersiap untuk bergerak, kabar buruk datang dari jaringan intelijen mereka. Media nasional tiba-tiba dipenuhi berita yang memutarbalikkan fakta. Mereka menuduh Prabowo terlibat dalam serangan teroris, menjadikan dirinya buronan negara. Foto-fotonya tersebar di televisi dan media sosial, dicap sebagai pengkhianat bangsa. "Mereka sudah memulai perang opini," gumam Prabowo. Ia tahu, melawan geng kriminal di jalanan lebih mudah daripada melawan kekuasaan yang mengendalikan informasi publik. Dalam kekacauan itu, Prabowo mendapat pesan rahasia dari seorang jurnalis independen yang dikenal berani, Arman. Arman menawarkan bantuan untuk menyebarkan kebenaran melalui saluran media bawah tanah yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah korup. Tapi untuk itu, Prabowo dan timnya harus membawa bukti tersebut ke pusat kota, melewati barikade polisi dan pemburu bayaran yang kini mengincar kepala mereka. Ini adalah misi bunuh diri, tapi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia. Malam itu, di bawah langit Surabaya yang kelam, Prabowo memimpin timnya menuju pusat kota. Mereka menyamar, bergerak dari bayangan ke bayangan, menghindari patroli dan jebakan. Tapi saat mereka hampir mencapai lokasi pertemuan dengan Arman, sebuah penyergapan besar terjadi. Peluru menghujani jalanan, membuat warga sipil berlarian panik. Prabowo dan timnya terjebak di tengah-tengah, melawan musuh yang datang dari segala arah. Letkol Satria, meski terluka, berdiri di garis depan, melindungi Prabowo dengan tubuhnya. Dalam kekacauan itu, Prabowo berhasil mendorong Letkol Satria ke tempat perlindungan, tapi Satria menolak untuk pergi. "Lanjutkan misi ini, Pak. Saya akan menahan mereka di sini," katanya tegas, sebelum berlari ke tengah baku tembak, mengalihkan perhatian musuh. Prabowo tahu, itu adalah perpisahan terakhir mereka. Dengan hati berat, ia memimpin sisa timnya menuju gedung tempat Arman menunggu, meninggalkan sahabat sekaligus prajurit setianya di belakang. Setibanya di gedung, Prabowo bertemu dengan Arman, seorang pria muda dengan mata penuh tekad. Tanpa banyak bicara, mereka menyerahkan bukti tersebut dan segera memulai proses penyebaran informasi. Saat file-file itu mulai tersebar di internet, Prabowo merasakan beban yang sedikit terangkat dari pundaknya. Tapi ia tahu, ini belum berakhir. Mereka mungkin telah mengungkap kebenaran, tapi musuh mereka tidak akan diam saja. Perang ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Ketika Prabowo menatap layar yang memperlihatkan berita-berita yang kini mulai membongkar jaringan korupsi, ia merasakan campuran kelegaan dan kesedihan. Letkol Satria, banyak prajurit lainnya, dan warga yang terjebak dalam kekacauan ini telah membayar harga yang mahal. Tapi perjuangan mereka tidak sia-sia. Prabowo tahu, ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Dan selama darahnya masih mengalir, ia akan terus bertarung untuk memastikan negeri ini terbebas dari cengkeraman kejahatan dan korupsi. Fajar menyingsing di atas Surabaya, tapi sinarnya tidak membawa harapan.
Kota itu terbangun dalam ketegangan, dengan berita yang mengguncang seluruh negeri. Rekaman bukti korupsi dan keterlibatan pejabat tinggi telah tersebar luas berkat usaha Prabowo dan Arman. Namun, alih-alih menjadi pahlawan, Prabowo justru dijadikan musuh negara. Pemerintah yang korup memutarbalikkan fakta, menuduhnya sebagai dalang kekacauan dan pengkhianat bangsa. Di layar televisi, wajahnya terpampang dengan label DPO, buronan berbahaya. Negara yang ia lindungi kini memburunya. Di markas rahasia Arman, Prabowo berdiri di depan peta besar Surabaya yang penuh dengan tanda merah, menunjukkan titik-titik kontrol musuh. Sisa timnya duduk dalam kelelahan, beberapa dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Letkol Satria tak ada di sana. Kepergiannya meninggalkan lubang di hati mereka semua, tapi juga membakar semangat untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Prabowo menatap anak buahnya dengan tatapan tajam. "Kita sudah memulai ini, kita akan menyelesaikannya," katanya dengan suara berat namun penuh tekad. Tapi musuh mereka tidak tinggal diam. Jarwo, yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap kebenaran, bersembunyi di bawah perlindungan pejabat-pejabat yang ketakutan akan terungkapnya rahasia mereka. Prabowo tahu, satu-satunya cara untuk mengakhiri ini adalah dengan menangkap Jarwo dan memaksanya bicara di depan publik. Tanpa pengakuannya, banyak orang masih akan meragukan kebenaran. Maka, Prabowo merancang rencana terakhirnya, serangan ke sarang terakhir Jarwo, sebuah pelabuhan tua di utara Surabaya yang dijadikan markas besar baru setelah kasino hancur. Malam sebelum serangan, Prabowo berdiri sendiri di atap gedung, memandangi kota yang ia cintai. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan, teman-temannya, reputasinya, bahkan hidupnya sendiri. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya kepada negeri ini. Ia tahu, jika ia gagal, namanya akan tercatat sebagai pengkhianat. Tapi jika ia berhasil, sejarah akan mengingatnya sebagai orang yang tidak pernah menyerah, bahkan saat seluruh dunia melawannya. "Untukmu, Satria," bisiknya ke langit malam. Serangan dimulai saat fajar. Prabowo memimpin timnya menyusup ke pelabuhan melalui saluran air bawah tanah. Suasana mencekam, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema di terowongan sempit. Saat mereka mencapai area utama, baku tembak pun tak terhindarkan. Peluru beterbangan, memantul di dinding baja dan kontainer-kontainer tua. Prabowo bergerak seperti bayangan, menembus garis musuh dengan ketepatan yang mematikan. Setiap langkahnya adalah pernyataan bahwa ia tidak akan mundur. Akhirnya, Prabowo menemukan Jarwo di dalam kantor pelabuhan, bersembunyi di balik meja dengan senjata di tangan. Wajah Jarwo yang biasanya penuh percaya diri kini pucat, dipenuhi ketakutan. "Kau pikir bisa menghentikanku?" teriaknya, melepaskan tembakan yang meleset. Prabowo mendekat tanpa rasa takut, menendang senjata dari tangan Jarwo dan menekannya ke lantai. "Permainanmu selesai, Jarwo. Kau akan bicara," desisnya. Jarwo tertawa pahit, "Mereka tidak akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup, Prabowo. Kau sudah kalah sejak awal." Namun, Prabowo tidak terpengaruh. Ia membawa Jarwo keluar, disaksikan oleh semua orang yang hadir, termasuk para anak buah Jarwo yang kini tercerai-berai. Dengan kamera Arman yang merekam semuanya secara langsung dan disiarkan ke publik, Prabowo memaksa Jarwo mengakui semua kejahatannya di depan dunia. Pengakuan itu mengguncang negeri, membuat rakyat marah dan memaksa pemerintah korup untuk bertindak. Tapi di saat yang sama, Prabowo tahu, harga dari kemenangan ini sangat mahal. Beberapa saat setelah pengakuan itu disiarkan, suara helikopter memenuhi udara. Pasukan khusus pemerintah mengepung pelabuhan, siap menangkap Prabowo. Ia tahu ini akan terjadi. Dengan senyum tipis, Prabowo menyerahkan diri, bukan sebagai buronan, tapi sebagai pahlawan yang memilih. Berdiri di pihak kebenaran meskipun harus melawan arus. Saat borgol dikunci di pergelangan tangannya, Prabowo menatap ke langit, merasa damai. Ia tahu, perjuangannya belum selesai, tapi ia telah menyalakan api yang tidak bisa dipadamkan. Api kebenaran.